Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh habibur rahmanur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk menjalankan ibadah Jum'ah. Semoga kita semua oleh Allah dicatat menjadi golongan orang-orang yang muttaqin wa yadkhulul jannah bighairil hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita semua, pembimbing kita semua, dan kita berdoa, senantiasa berdoa, semoga Allah mencatat kita semua sebagai pengikut Kanjeng Nabi yang setia dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh MC khotib pada siang hari ini, khutbah temanya adalah Rajab dalam perspektif pendidikan. Ada banyak hal yang bisa kita catat sebagai hikmah dalam bulan Rajab pada tahun ini. Tanggal 1 persis memasuki tahun 2025. Ada beberapa makna yang bisa kita ambil dari bulan Rajab, terutama dari perspektif pendidikan. Dari istilah, banyak istilah-istilah yang ada di bulan Rajab yang itu merupakan piwujalan, merupakan pendidikan bagi kita semua. Ada istilah Zam-Zam, karena pada saat Rasulullah sebelum diangkat oleh Allah untuk melakukan Mi'raj, Kanjeng Nabi ditarik oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk dibersihkan dadanya, dibersihkan hatinya, kemudian dibersihkan dengan air yang namanya air Zam-Zam. Ini pendidikan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Ada pendidikan hati, ada pendidikan salamatus sudur kalau menurut Kiai, yaitu pendidikan hati. Kenapa ini menjadi penting dan monumental? Karena harga manusia itu terletak di dalam salamatus sudur. Hatinya yang bermanfaat, tur manfaati. Hati yang baik tetapi juga bisa memperbaiki kepada yang lain. Alat kendali kita semua itu adalah hati kita. Rem cakram kita untuk mengendalikan nafsu, untuk mengendalikan keinginan-keinginan adalah hati kita. Maka hati itu menjadi penting. Dan itu piwujalan dari istilah Zam-Zam ketika Kanjeng Nabi sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada pendidikan-pendidikan yang sangat luar biasa apabila kita maknai secara kualitatif, yaitu istilah Isra.
Isra itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yang dialami oleh Rasulullah pada malam 27 Rajab nanti ternyata memiliki makna yang sangat-sangat bagus, yaitu Isra itu kalau secara bahasa, secara lughat itu sayrul lail, yaitu perjalanan malam, tetapi secara istilah memiliki makna yaitu wawasan yang sangat luas. Hidup di dunia yang berkembang pada saat ini, perkembangan teknologi yang sangat-sangat luar biasa, kita mendapatkan pendidikan dari peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab, yaitu kita semua harus menguasai, harus memanfaatkan teknologi yang berkembang itu. Bukan kita tergilas, bukan kita mengalir dengan adanya perkembangan teknologi, tetapi kita juga bisa mewarnai. Bagaimana Kanjeng Nabi ketika Mi'raj Isra itu mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat banyak. Sebagaimana kita semua pada saat ini, kita harus belajar long life education. Tolabul ilmi watuli zamanin. Tidak ada batas kita semua untuk meningkatkan wawasan kita. Belajar bagi kita semua adalah wajib, fardu ain. Apalagi di Yogyakarta, yang terkenal dengan kota pendidikan. Apalagi kita semua yang telah bergelut di dunia akademik, maka kita semua wajib minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai kita masuk liang lahat pun pelajaran yang harus kita tuntut, pelajaran yang harus kita cari terus-menerus. Karena kita selalu mewajibkan diri kita untuk selalu belajar. Kemudian yang ketiga, banyak pelajaran yang kita ambil, yaitu istilah Mi'raj. Mi'raj itu adalah urujulis sama, yaitu perjalanan Kanjeng Nabi ketika ke langit Sabtuju. Di dalam kitab yang namanya Aqidatul Awam, sangat jelas sekali dijelaskan bahwa ketika Rasulullah itu melakukan Mi'raj, mendapatkan pelajaran kepemimpinan atau leadership. Ini yang sangat-sangat penting bagi kita semua untuk kita jadikan piwujalan. Ketika Rasulullah ketemu Nabi Adam, ketika Mi'raj, kita bisa melihat dalam sirah nabawiyah, Nabi Adam itu adalah ahli di bidang tanah. Di UGM sini ada fakultas yang mempelajari tentang tanah, geologi. Ini ilmunya sangat banyak sekali dari Nabiullah Adam alaihi wassalam. Kemudian Nabi Idris itu ternyata ahli di bidang konveksi. Bahkan menurut sejarah meninggalnya Nabi Idris itu di atas mesin jahit ketika mengkurep gitu. Jalan Solo, Jalan Malioboro yang ada di Jogja ini penuh dengan mode-mode busana. Bahkan pakaian yang kita pakai ini tidak lain adalah punya guru pada nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Nabi Idris, ahli di bidang konveksi. Ketemu Nabi Ibrahim adalah ahli strategi politik. Ketemu Nabi Yusuf, tidak hanya bagus Nabi Yusuf, tetapi ahli di bidang ekonomi. Dan pernah diangkat oleh Raja Ramses menjadi menteri ekonomi. Ada fakultas ekonomi,
ada fakultas ilmu ekonomi dan bisnis, itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari Nabi Yusuf. Ketemu Nabi Musa. Musa adalah nabi yang sangat kekar. Badannya gede dhuwur. Kalau nempeleng orang bisa langsung mati. Menurut sejarah ketika menangani konflik yang ada di pasar. Militer, TNI, polisi, ini punya guru pada nabi-nabi yang pernah ditemui Rasulullah ketika Mi'raj, yaitu Nabi Musa. Kalau Nabi Musa ini dibiarkan sering nempeleng orang berbahaya, maka Allah menurunkan saudara Nabiullah Musa, yaitu Nabi Harun alaihi wassalam, yang ahli di bidang diplomasi, di bidang ngomong, negosiasi, ojo ditempeleng sik, dibicarakan dulu. Ini tugasnya Nabi Harun pada saat itu, yang kemudian di sini banyak murid-muridnya. Kalau di Jogja ya di Jalan Timoho, kalau di Jakarta murid-muridnya banyak, kantornya di Senayan. Ketemu Nabi Isa. Isa ahli di bidang kesehatan. Fakultas kedokteran, Nabi Isa. Nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah memiliki pelajaran-pelajaran, memiliki pendidikan-pendidikan, memiliki spesialisasi masing-masing yang kemudian Kanjeng Nabi Muhammad memiliki akumulasi keilmuan dari nabi-nabi sebelumnya. Dan itu adalah pendidikan yang bisa kita ambil dari bulan Rajab. Dan masih banyak lagi pendidikan-pendidikan yang lain yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Dan itu pelajaran bagi kita sebagai orang Islam. Dan semoga kita semua oleh Allah dicatat menjadi pengikut-pengikut Kanjeng Nabi yang setia, tidak hanya di dalam peribadahan tetapi juga di dalam keilmuan, pengembangan keilmuan, yang Kanjeng Nabi pernah dikenal menjadi seorang manajer perusahaan milik Khadijah, bahkan perusahaan ketika dipegang oleh Kanjeng Nabi bisa ekspansi sampai ke beberapa negara di sekitar Arab. Dan saat itulah Kanjeng Nabi ketika usia 24 tahun sangat-sangat terkenal, tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai seorang entrepreneur. Dan itu pendidikan bagi kita semua. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada di bulan Rajab, dan kemudian kita semua dicatat oleh Allah menjadi pengikut Kanjeng Nabi yang setia, dan kemudian kita semua dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang solihin, solihat. Keluarga kita semua dicatat menjadi keluarga yang solihin, solihat, wa yadkhulul jannah bighairil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Inna hudallahi huwal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات دعاء في هذا المجلس وبحرمة حبيبك وشفيك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا يا مولانا بحسن الخاتمة ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر